seorang pria muda hanya ingin memantaskan diri untuk melamar wanita muda berhijab yang ia cintai. Ia merantau, bekerja keras, dan menjaga niatnya agar tetap lurus. Namun di saat ia sedang berjuang memperbaiki masa depan, namanya justru terseret kasus korupsi, dituduh bersalah, dan masuk dalam daftar DPO. Dunia meragukannya, keluarga sang wanita mulai goyah, dan restu yang hampir datang perlahan menjauh. Ketika cinta diuji oleh fitnah, jarak, dan kehancuran nama baik, mampukah kepercayaan dan kesabaran membawa mereka menuju akhir yang sakinah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat untayan kisah yang Allah muliakan, semoga hari ini hati kita dalam keadaan tenang, langkah kita dalam lindungannya, dan hidup kita selalu dipenuhi keberkahan. Di tengah lelahnya perjalanan hidup, di antara harapan yang kadang tertunda, semoga kita tetap menjadi hamba yang kuat dan penuh sabar. Sebelum kita menyimak kisah ini, mari kita bersama-sama bersyalawat kepada Nabi Muhammad, dengan penuh cinta dan kerinduan. Allahumma sholli, ala Sayyidina Muhammad wa, ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga setiap syalawat yang terucap menjadi cahaya penerang dalam kegelapan, menjadi penenang saat hati gelisah, dan menjadi jalan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Kini, mari kita dengarkan bersama, sebuah kisah yang mungkin sederhana, namun menyimpan makna mendalam bagi hati yang mau memahami. Langit sore itu berwarna jingga lembut, seakan ikut menyimpan rahasia yang belum sempat diucapkan. Angin berhembus pelan di halaman masjid kecil di ujung desa, tempat para pemuda dan pemudi berkumpul untuk kegiatan bakti sosial. Di antara mereka, berdirilah seorang wanita muda berhijab bernama Alia. Wajahnya teduh, tatapannya tenang, dan tutur katanya lembut. Hijab yang dikenakannya sederhana, namun rapi. Ia bukan tipe yang banyak bicara, tetapi setiap kalimat yang keluar dari lisannya selalu terasa bermakna. Hari itu, ia sedang membagikan paket sembako kepada para lansia. Senyumnya tulus, tanpa dibuat-buat. Tidak ada yang ia harapkan selain ridho Allah. Di sisi lain halaman, seorang pemuda memperhatikannya dari kejauhan. Namanya Farhan. Farhan bukan lelaki yang mencolok. Pakaiannya sederhana, langkahnya tenang, dan sorot matanya penuh kesungguhan. Ia dikenal sebagai pemuda yang rajin ke masjid dan ringan tangan membantu siapa saja. Namun sore itu, ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Bukan karena kecantikan Alia semata. Bukan pula karena pujian orang-orang tentang akhlaknya. Ada ketenangan yang ia rasakan setiap kali melihat wanita muda berhijab itu menundukkan pandangan dan berbicara dengan sopan. Wanita seperti itu, gumamnya dalam hati, adalah wanita yang pantas diperjuangkan dengan cara yang benar. Farhan tidak pernah mendekati Alia secara berlebihan. Ia menjaga jarak. Ia tahu, cinta yang baik tidak lahir dari tergesa-gesa. Hari-hari berikutnya, mereka sering dipertemukan dalam kegiatan sosial yang sama. Diskusi tentang program desa, rapat pemuda masjid, hingga kegiatan berbagi untuk anak yatim. Percakapan mereka selalu seperlunya. Alia, data penerima bantuan sudah lengkap? Tanya Farhan suatu sore. Sudah, insya Allah lengkap. Tinggal kita sesuaikan dengan jumlah paketnya, jawab Alia pelan. Tidak ada rayuan. Tidak ada kata manis yang melampaui batas. Hanya komunikasi yang dijaga adabnya. Namun, justru disitulah benih itu tumbuh. Benih yang diam-diam bersemi dalam hati keduanya. Suatu malam, Farhan duduk sendirian di serambi masjid setelah sholat Isya. Lampu-lampu redup, jamaah sudah pulang, dan hanya suara jangkrik yang terdengar bersahutan. Ia menengadahkan tangan. Ya Allah, jika memang perasaan ini baik, maka dekatkanlah dengan cara yang engkau ridhau. Jika tidak, maka jauhkanlah tanpa menyakiti. Ia tidak meminta agar segera memiliki. Ia hanya meminta agar dijaga. Sementara itu, di kamar kecilnya, Alia juga tengah termenung. Ia baru saja menyelesaikan membaca Al-Quran. Hatinya terasa gelisah, bukan karena takut, tetapi karena ia sadar ada rasa yang mulai tumbuh. Ia memejamkan mata. Ya Allah, jika dia adalah jodoh yang engkau siapkan, maka mantapkanlah hati ini. Tapi jika bukan, maka cukupkanlah aku dengan ketenangan. Alia tahu, cinta yang tidak dijaga bisa berubah menjadi ujian. Ia tidak ingin jatuh pada rasa yang melalaikan. Beberapa bulan berlalu. Desa mereka mengadakan program beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Farhan ditunjuk sebagai koordinator. Alia menjadi sekretaris tim. Kerja sama mereka semakin intens,
tetapi tetap dalam batas yang terjaga. Suatu hari, hujan turun deras ketika mereka masih berada di balai desa menyelesaikan laporan. Listrik sempat padam, dan ruangan menjadi gelap. Alia tampak sedikit panik. "Tenang saja," ujar Farhan lembut, "saya nyalakan lampu darurat." Cahaya kecil dari lampu baterai menerangi ruangan. Dalam cahaya redup itu, Alia menyadari sesuatu. Farhan selalu menjaga sikapnya. Tidak pernah memanfaatkan keadaan. Tidak pernah bersikap berlebihan. Dan disitulah, keyakinan itu mulai tumbuh dalam hati Alia. Farhan bukan lelaki yang hanya pandai berbicara. Ia adalah lelaki yang menjaga. Namun cinta yang tumbuh dalam diam, seringkali harus diuji dengan kenyataan. Suatu sore, ketika Alia pulang dari kegiatan desa, ia melihat ayahnya duduk di ruang tamu dengan wajah serius. "Alia, duduklah," kata ayahnya tegas. Alia menuruti. "Ayah dengar kamu sering bekerja sama dengan Farhan." Alia terdiam sejenak. "Benar, ya. Kami satu tim di program desa." Ayahnya menghela napas panjang. "Farhan itu anak baik. Tapi kebaikan saja tidak cukup." Alia menunduk. "Maksud ayah?" "Ayah tidak ingin kamu berharap terlalu jauh. Farhan belum punya pekerjaan tetap. Keluarganya sederhana. Kamu tahu sendiri keadaan kita." Hati Alia bergetar. Ia tidak membantah. Ia tidak melawan. Ia hanya berkata pelan, "Alia mengerti, ya." Namun malam itu, air mata jatuh tanpa suara. Bukan karena ia dimarahi. Tapi karena ia mulai memahami bahwa cinta bukan hanya soal hati. Ada restu yang harus diperjuangkan. Di sisi lain, Farhan juga mendengar kabar yang sama dari teman-temannya. "Ayah, Alia kurang setuju kalau kamu dekat dengannya," ujar seorang sahabat. Farhan terdiam lama. Ia tidak marah. Ia tidak tersinggung. Ia hanya merasa tertantang. Bukan untuk membuktikan bahwa ia hebat, tapi untuk membuktikan bahwa ia layak. Malam itu, ia kembali sujud lebih lama dari biasanya. "Ya Allah, aku tidak punya apa-apa selain niat baik. Jika aku memang harus memperbaiki diri dulu, maka kuatkan aku." Ia sadar, cinta sejati tidak meminta untuk dimiliki segera. Ia meminta untuk dipantaskan. Beberapa minggu kemudian, Farhan membuat keputusan besar. Ia menerima tawaran kerja di kota lain. Sebuah perusahaan kontraktor yang sedang berkembang. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk memulai. Sebelum berangkat, ia meminta izin bertemu keluarga Alia secara resmi. Bukan untuk melamar. Hanya untuk menyampaikan niat. Di ruang tamu rumah Alia, suasana terasa tegang. "Apa tujuanmu datang?" tanya ayah Alia datar. Farhan menatap dengan penuh hormat. "Saya datang bukan untuk memaksa. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya memiliki niat baik kepada Alia. Tapi saya sadar, saya belum layak. Karena itu saya akan merantau, bekerja, dan memperbaiki diri." Ruangan hening. Ayah Alia menatapnya lama. "Kamu tahu, menjadi kepala keluarga bukan hanya soal cinta." "Saya tahu, Pak. Karena itu saya ingin mempersiapkan diri dulu." Jawaban itu tulus. Tidak ada nada menantang. Tidak ada pembelaan berlebihan. Hanya kesungguhan. Setelah pertemuan itu, Farhan pamit. Di teras rumah, sebelum benar-benar pergi, ia berkata pada Alia dengan jarak yang terjaga. "Tolong doakan saya." Alia menahan air mata. "Semoga Allah menjaga langkahmu." Tidak ada janji muluk. Tidak ada kata, "Tunggu aku." Hanya doa. Dan keyakinan bahwa jika memang ditakdirkan bersama, jarak tidak akan menghapus rasa. Mobil travel yang membawa Farhan perlahan meninggalkan desa. Alia berdiri di balik jendela kamarnya, memandang jalan yang mulai sepi. Hatinya terasa kosong, namun juga penuh harap. Ia tahu, ujian mereka baru saja dimulai. Cinta mereka belum diuji oleh pengkhianatan. Belum diuji oleh kebencian. Tetapi akan diuji oleh waktu, jarak, dan restu. Dan di sanalah, kisah ini benar-benar akan dimulai. Di antara doa yang terangkat ke langit. Di antara harapan yang digantungkan hanya kepada Allah. Di antara dua hati yang memilih untuk sabar.
Kota itu jauh berbeda dari desa tempat Farhan dibesarkan. Gedung-gedung tinggi berdiri rapat. Suara kendaraan tidak pernah benar-benar berhenti. Langitnya terasa lebih panas, dan udara terasa lebih berat. Namun Farhan datang bukan untuk mengeluh. Ia datang untuk membuktikan diri. Pekerjaannya di perusahaan kontraktor tidak mudah. Ia sering lembur, mengurus administrasi proyek, memeriksa dokumen anggaran, hingga turun langsung ke lapangan. Ia bekerja dengan jujur. Terlalu jujur, mungkin. Setiap menerima berkas, ia membacanya teliti. Setiap menandatangani dokumen, ia memastikan isinya sesuai prosedur. Ia tidak ingin ada celah kesalahan sekecil apapun. Di sela-sela kesibukan itu, ia tidak pernah meninggalkan sholat. Jika waktu zuhur tiba, ia akan mencari musola terdekat. Jika lembur hingga malam, ia tetap menyempatkan diri bersujud. Dalam sujudnya, satu doa selalu terucap. Ya Allah, berkahilah usaha ini. Jadikan ini jalan untuk memantaskan diri. Sementara itu di desa, Alia menjalani hari-harinya dengan sabar. Ia membantu ibunya di rumah, tetap aktif dalam kegiatan sosial, dan menjaga diri dari pembicaraan yang tidak perlu. Beberapa orang mulai bertanya, "Masih menunggu Farhan?" Alia hanya tersenyum. Alia tidak menunggu siapa-siapa. Alia hanya berusaha menjaga diri. Jawaban itu sederhana, tetapi penuh makna. Ia tidak ingin cintanya berubah menjadi beban. Ia ingin menjadikannya ibadah. 3 bulan pertama di kota berjalan lancar. Atasan Farhan, seorang pria bernama Arman, terlihat ramah dan percaya pada kemampuannya. Farhan sering diberi tanggung jawab mengurus laporan keuangan proyek. "Kamu teliti," kata Arman suatu hari. "Saya suka orang seperti kamu." Farhan hanya mengangguk hormat. Ia tidak menyadari bahwa pujian itu akan menjadi awal dari badai. Suatu pagi, suasana kantor berubah tegang. Beberapa orang berpakaian rapi datang dengan membawa surat resmi. Wajah mereka serius. Mereka memperkenalkan diri sebagai penyidik. Kantor mendadak sunyi. Farhan berdiri kaku ketika mendengar satu kalimat yang membuat dadanya sesak. Perusahaan ini diduga melakukan penyelewengan dana proyek pemerintah. Ruangan seperti kehilangan udara. Beberapa karyawan dipanggil satu persatu. Dokumen-dokumen disita. Komputer diperiksa. Farhan mencoba tetap tenang. Ia yakin tidak pernah melakukan kecurangan. Namun ketika namanya disebut sebagai salah satu penanggung jawab laporan anggaran, lututnya terasa lemas. "Saudara Farhan, tanda tangan ini milik Anda?" tanya seorang penyidik sambil menunjukkan berkas. Farhan melihat dokumen itu. Itu memang tanda tangannya. "Tapi saya hanya memeriksa berkas sesuai data yang diberikan," jawabnya jujur. Penyidik itu saling pandang dengan rekannya. Data ini fiktif. Anggaran membengkak tidak sesuai realisasi. Farhan membeku. Fiktif? Mustahil. Ia selalu memeriksa detail. Namun semakin banyak dokumen dibuka, semakin jelas bahwa ada manipulasi besar dalam proyek itu. Dan sebagian besar berkas yang bermasalah, memiliki tanda tangan Farhan. Dadanya terasa dihantam. Ia sadar sesuatu. Ia telah dijadikan tameng. Beberapa hari setelah penyelidikan itu, kantor mendadak tutup sementara. Arman, sang atasan, tidak bisa dihubungi. Nomornya tidak aktif. Rumahnya kosong. Farhan mencoba menghubunginya berkali-kali. Tidak ada jawaban. Barulah ia mengerti. Ia ditinggalkan sendirian. Tak lama kemudian, surat panggilan resmi datang ke kontrakannya. Statusnya berubah menjadi saksi sekaligus tersangka dalam kasus korupsi proyek. Nama Farhan mulai muncul di berita lokal. Pegawai muda terlibat skandal proyek. Wajahnya terpampang. Teleponnya tidak berhenti berdering. Beberapa nomor asing mengirim pesan ancaman. Dan yang paling menghancurkan, sebuah kabar dari desa. Namanya disebut-sebut dalam grup warga. Farhan masuk DPO. Walau proses hukum belum selesai, karena ia tidak memenuhi panggilan kedua akibat syok dan kebingungan, statusnya berubah menjadi daftar pencarian orang. Bukan karena ia melarikan diri. Tapi karena ia tidak tahu harus menghadapi semuanya sendirian. Di kontrakan kecilnya, Farhan terduduk lemas. Ia menatap layar ponsel yang menampilkan fotonya dengan tulisan besar,
DPO. Air matanya jatuh. Bukan karena takut di penjara. Tapi karena ia tahu, nama baik keluarganya akan hancur. Dan lebih dari itu. Ia takut, hati Alia akan terluka. Di desa, kabar itu seperti petir di siang bolong. Ayah Alia membaca berita itu dengan wajah memerah. Ayah sudah bilang, suaranya tinggi. Laki-laki itu tidak jelas. Alia menggenggam ujung hijabnya. Yah, belum tentu dia bersalah. Buktinya ada di berita. Tapi belum tentu itu kebenaran. Ayahnya menatap tajam. Mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi berhubungan dengan dia. Kata-kata itu seperti pisau. Alia masuk ke kamar tanpa menjawab. Di dalam kamar, ia menangis dalam sujud. Ya Allah, jika ini ujian, kuatkan hatiku. Jika dia tidak bersalah, tunjukkan kebenaran. Ia mengenal Farhan. Ia tahu lelaki itu. Jujur. Takut pada dosa. Tidak mungkin sengaja melakukan korupsi. Namun suara dunia jauh lebih keras daripada suara keyakinan. Sementara itu, Farhan akhirnya memberanikan diri menghubungi satu orang yang masih ia percaya. Rizky. Sahabat lamanya yang kini menjadi pengacara. Han, kamu jangan kabur, kata Rizky tegas melalui telepon. Kalau kamu tidak bersalah, kita lawan dengan bukti. Aku tidak kabur, suara Farhan serak. Aku hanya tidak tahu harus bagaimana. Kumpulkan semua bukti yang kamu punya. Email, pesan, rekaman rapat. Semua. Farhan menatap meja kerjanya yang masih dipenuhi dokumen salinan. Harapan kecil mulai menyala. Ia belum kalah. Selama kebenaran ada, ia akan memperjuangkannya. Malam itu, ia kembali bersujud. Lebih lama dari biasanya. Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui. Jika aku benar, jangan biarkan kebohongan menang. Jika aku salah, tunjukkan kesalahanku. Hatinya bergetar. Ia sadar, mungkin inilah harga dari sebuah niat baik. Ujian tidak selalu datang dalam bentuk kekurangan. Kadang ia datang dalam bentuk fitnah. Dan kini, cinta mereka bukan lagi diuji oleh jarak. Bukan lagi oleh restu. Tetapi oleh kehancuran nama baik. Disinilah, kesetiaan akan diuji. Disinilah, keyakinan akan dipertaruhkan. Dan belum ada yang tahu, apakah cinta mereka akan bertahan, atau justru gugur oleh keadaan. Malam di kota terasa lebih sunyi dari biasanya. Farhan duduk di lantai kontrakannya yang sempit. Berkas-berkas berserakan di sekelilingnya. Laptopnya menyala sejak sore. Matanya lelah, tetapi pikirannya tidak berhenti bekerja. Status DPO itu seperti bayangan gelap yang terus mengikuti kemanapun ia pergi. Ia bukan penjahat. Ia bukan koruptor. Namun namanya tercatat sebagai buronan. Dadanya terasa sesak setiap kali membayangkan ibunya di desa. Bagaimana tetangga memandang keluarganya. Bagaimana ayah Alia mungkin semakin membencinya. Tapi satu hal yang tidak ingin ia lakukan adalah menyerah. Rizky datang malam itu membawa beberapa dokumen. Kita punya celah, katanya tegas. Farhan mengangkat wajahnya. Celah apa? Semua laporan keuangan yang bermasalah dikirim lewat email kantor sebelum sampai ke kamu. Kita harus cek siapa yang mengubah data awal. Farhan langsung membuka arsip email lama. Berjam-jam mereka memeriksa satu persatu file. Hingga akhirnya, sebuah kejanggalan muncul. File asli yang dikirim bagian keuangan berbeda dengan file yang masuk ke meja Farhan. Ada revisi angka. Ada manipulasi nominal. Dan revisi itu dilakukan menggunakan akun administrator. Akun yang hanya bisa diakses oleh satu orang. Arman. Farhan terdiam. Jadi benar dugaannya. Ia memang dijadikan tameng. Rizky menepuk bahunya. Ini belum selesai. Tapi ini awal. Untuk pertama kalinya sejak namanya diumumkan sebagai DPO, Farhan merasakan setitik cahaya. Di desa, Alia menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Tatapan orang berubah. Bisik-bisik terdengar saat ia lewat. Beberapa bahkan terang-terangan menyindir. Kasihannya, hampir saja menikah dengan buronan. Alia hanya menunduk. Ia memilih diam, bukan karena lemah,
Tapi karena ia percaya kebenaran tidak perlu dibela dengan teriakan. Suatu malam, ia memberanikan diri berbicara pada ayahnya. "Yah, bolehkah Alia bicara?" Ayahnya terdiam, lalu mengangguk singkat. Alia tidak membela kesalahan. Tapi Alia mengenal dia. Dia bukan orang yang seperti itu. Ayahnya menghela napas panjang. "Kamu terlalu percaya pada perasaan." "Bukan perasaan, yah. Keyakinan." Ayahnya terdiam. Namun gengsi dan kekecewaan membuatnya belum mampu melunak. Alia kembali ke kamar dengan hati campur aduk. Ia tidak ingin melawan orang tua. Tapi ia juga tidak ingin mengkhianati keyakinannya. Dalam sujudnya, ia menangis. "Ya Allah, Engkau maha membolak-balikan hati. Jika dia benar, kuatkan aku untuk bertahan. Jika dia salah, kuatkan aku untuk menerima." Air matanya jatuh membasahi sajadah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kabar buruk itu datang, hatinya terasa sedikit lebih tenang. Seolah ada bisikan lembut yang berkata, "Bersabarlah." Proses hukum mulai berjalan. Rizky menyarankan Farhan untuk menyerahkan diri secara resmi dengan membawa bukti awal, agar status DPO dapat ditinjau ulang. "Itu risiko besar," kata Farhan pelan. "Lebih besar lagi kalau kamu terus dicap buronan tanpa pembelaan." Farhan menatap langit-langit kamar. Ia sadar, keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski takut. Akhirnya ia mengangguk. Keesokan harinya, ia datang ke kantor kepolisian bersama Rizky. Tatapan orang-orang menusuk. Beberapa petugas memandangnya dengan curiga. Namun Farhan melangkah masuk dengan kepala tegak. "Saya datang untuk membersihkan nama saya," ucapnya mantap. Proses pemeriksaan berlangsung panjang. Berjam-jam ia menjelaskan kronologi. Menyerahkan email, bukti revisi dokumen, rekaman rapat yang sempat ia simpan. Hari itu terasa seperti seumur hidup. Namun sesuatu berubah. Ekspresi penyidik yang awalnya keras mulai melunak. "Jika bukti ini valid," kata salah satu penyidik, "maka kamu bukan pelaku utama." Farhan menahan napas. Bukan pelaku utama. Artinya ada kemungkinan ia memang hanya korban. Sementara itu, Arman akhirnya tertangkap di luar kota. Penangkapannya menjadi berita besar. Dalam pemeriksaan, satu persatu fakta terbuka. Arman mengakui telah memanipulasi laporan proyek. Ia menggunakan beberapa pegawai sebagai penandatangan formal agar kecurangan tidak terendus. Nama Farhan disebut sebagai pegawai yang tidak tahu-menahu. Beberapa hari kemudian, status DPO Farhan resmi dicabut. Ia tidak sepenuhnya bebas dari proses hukum, tetapi namanya tidak lagi dicari sebagai buronan. Berita baru muncul. Pegawai muda diduga jadi korban manipulasi proyek. Farhan membaca berita itu dengan tangan gemetar. Ia menutup wajahnya dan menangis. Bukan karena bangga, tapi karena lega. Dalam sujudnya malam itu, ia berbisik lirih. "Ya Allah, Engkau tidak pernah tidur." Di desa, kabar itu sampai lebih cepat dari yang dibayangkan. Ayah Alia membaca berita terbaru dengan wajah berbeda. Tidak ada amarah. Tidak ada kekecewaan. Hanya keheningan. Alia berdiri di ambang pintu, menunggu reaksi ayahnya. Beberapa detik terasa panjang. "Ayah mungkin terlalu cepat menilai," ucapnya akhirnya. Hati Alia bergetar. Ayahnya menatapnya dengan mata yang lebih lembut. Jika dia benar-benar tidak bersalah, berarti dia sudah melewati ujian besar. Alia menahan air mata. Ia tidak bersorak. Ia tidak berkata, Alia sudah bilang. Ia hanya berkata pelan, "Terima kasih, Yah." Namun perjuangan belum selesai. Nama Farhan memang mulai bersih. Tapi luka akibat fitnah tidak hilang dalam semalam. Reputasi harus dipulihkan. Kepercayaan harus dibangun kembali. Dan restu, belum sepenuhnya diberikan. Di kota, Farhan menatap koper kecilnya. Ia belum memutuskan apakah akan pulang atau tetap bertahan. Satu hal yang ia tahu, ujian ini telah mengubahnya. Ia bukan lagi pemuda yang hanya ingin membuktikan diri. Ia kini lelaki yang pernah dihancurkan oleh fitnah, namun tetap memilih jujur. Dan mungkin, justru disitulah ia sedang dipersiapkan. Untuk cinta yang lebih kuat.
Untuk rumah tangga yang lebih matang. Untuk Sakinah yang lahir dari badai. Beberapa minggu setelah namanya dinyatakan tidak bersalah, Farhan berdiri di depan jendela kontrakannya. Langit kota tampak mendung, namun hatinya jauh lebih terang dibanding hari-hari sebelumnya. Fitnah itu memang meninggalkan bekas. Namun ia tidak lagi berjalan dengan beban malu. Ia berjalan dengan pelajaran. Rizky menepuk bahunya sebelum pulang. Kamu selamat bukan hanya karena bukti, Han. Tapi karena kamu memilih menghadapi, bukan lari. Farhan tersenyum kecil. Ia tahu, ujian itu bukan sekadar perkara hukum. Itu ujian iman, kesabaran, dan harga diri. Malam itu, ia kembali bersujud. Ya Allah, jika Engkau masih menuliskan namaku untuknya, maka mudahkanlah jalan ini. Jika tidak, maka cukupkan aku dengan ridho MU. Hatinya tenang. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi memohon dengan cemas. Ia memohon dengan pasrah. Di desa, suasana rumah Alia jauh lebih hening dari biasanya. Ayahnya beberapa kali terlihat termenung. Ia bukan lelaki yang mudah mengakui kesalahan. Namun kejadian ini membuatnya berpikir panjang. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Farhan tidak pernah membalas hinaan. Tidak pernah menyalahkan siapapun. Bahkan ketika difitnah, ia memilih menempuh jalur yang benar. Suatu sore, ayah Alia memanggilnya. Alia. Iya, ya. Kalau dia datang lagi, apa kamu masih yakin? Pertanyaan itu membuat napas Alia tertahan. Ia tidak menjawab tergesa-gesa. Alia yakin pada kebaikannya, ya. Tapi Alia tetap menyerahkan semuanya pada keputusan ayah. Ayahnya menatapnya lama. Tidak ada lagi amarah di sana. Hanya seorang ayah yang ingin memastikan putrinya tidak salah memilih. Beberapa hari kemudian, Farhan benar-benar pulang ke desa. Langkahnya mantap, meski hatinya tetap berdebar. Ia tidak membawa kemewahan. Tidak membawa mobil baru. Tidak membawa janji besar. Ia hanya membawa satu hal. Kesungguhan. Ia datang bersama ibunya. Rumah Alia terasa lebih hangat sore itu. Tidak ada tatapan curiga. Tidak ada bisik-bisik keras. Farhan duduk dengan sopan di ruang tamu. Ayah Alia membuka percakapan. Kamu sudah melalui ujian yang berat. Farhan menunduk. Itu pelajaran terbesar dalam hidup saya, Pak. Kamu tidak marah pada orang-orang yang meragukanmu? Farhan menggeleng pelan. Jika saya marah, berarti saya tidak belajar apa-apa. Semua ini membuat saya lebih hati-hati dan lebih sadar bahwa hidup bukan hanya soal pembuktian, tapi juga kesabaran. Keheningan memenuhi ruangan. Ayah Alia menghela napas panjang. Saya tidak mencari menantu yang kaya. Saya mencari yang kuat. Farhan mengangkat wajahnya perlahan. Dan saya melihat kamu tidak lari saat dihancurkan. Kalimat itu membuat mata Alia berkaca-kaca. Dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya, ayahnya berkata, jika niatmu masih sama, datanglah dengan cara yang benar. Farhan merasakan dadanya dipenuhi rasa syukur yang tak terlukiskan. Saya datang memang untuk itu, Pak. Jika diizinkan, saya ingin melamar Alia secara resmi. Ruangan itu seakan menyaksikan jawaban yang telah lama ditunggu. Dan hari itu, restu turun bukan karena harta. Bukan karena jabatan. Tetapi karena keteguhan. Beberapa bulan kemudian, akad nikah dilangsungkan dengan sederhana. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada gemerlap berlebihan. Namun suasana penuh haru. Alia, wanita muda berhijab itu, duduk dengan wajah teduh. Air matanya jatuh saat ijab kabul terucap lancar. Farhan menggenggam tangannya dengan hati yang bergetar. Bukan karena takut kehilangan. Tetapi karena ia sadar, cinta ini bukan lagi sekadar rasa. Ini amanah. Dalam khutbah singkatnya, penghulu berkata, rumah tangga sakinah bukan dibangun dari kemudahan, tetapi dari kesediaan untuk saling bertahan dalam kesulitan. Kalimat itu terasa begitu dalam. Mereka telah melewati fitnah. Melewati jarak. Melewati keraguan. Kini mereka melangkah bersama. Hari-hari awal pernikahan mereka tidak selalu sempurna. Ada perbedaan pendapat. Ada kelelahan. Ada kesalahpahaman kecil.
Namun setiap kali masalah datang, mereka mengingat masa lalu. Jika dulu mereka mampu bertahan dari badai sebesar itu, maka persoalan kecil bukan apa-apa. Suatu malam, setelah sholat berjamaah di rumah kecil mereka, Alia bertanya pelan. Jika waktu bisa diulang, apakah kamu ingin menghindari semua ujian itu? Farhan tersenyum. Tidak. Kenapa? Karena tanpa ujian itu, mungkin aku tidak akan pernah benar-benar siap menjadi suamimu. Alia tersenyum dalam haru. Ia menyadari satu hal. Cinta yang tidak pernah diuji mungkin terasa indah, tetapi cinta yang bertahan setelah diuji terasa jauh lebih kuat. Beberapa tahun kemudian, mereka duduk di teras rumah sederhana mereka, menyaksikan matahari terbenam bersama anak kecil yang bermain di halaman. Hidup mereka tidak mewah. Namun cukup. Cukup dalam rasa syukur. Cukup dalam ketenangan. Cukup dalam sakinah. Farhan menatap Alia dan berkata pelan. Terima kasih sudah percaya, bahkan ketika dunia meragukanku. Alia menjawab lembut. Terima kasih sudah bertahan, bahkan ketika keadaan menjatuhkanmu. Langit sore kembali berwarna jingga, seperti pertama kali kisah ini dimulai. Dan di sanalah mereka memahami sesuatu. Bahwa cinta sejati bukan tentang tidak pernah jatuh. Tetapi tentang tetap memilih bersama, setelah jatuh dan bangkit. Di antara restu dan fitnah. Di antara luka dan harapan. Di antara doa-doa panjang yang diangkat pada malam hari. Dan akhirnya, sakinah itu bukan hadiah yang datang tiba-tiba. Ia adalah buah dari kesabaran. Ia adalah hasil dari perjuangan. Ia adalah jawaban dari doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan kepada Allah. Sahabatku, dari kisah ini kita belajar bahwa cinta sejati bukan tentang kemudahan, tetapi tentang keteguhan saat badai datang. Fitnah bisa menghancurkan nama, tuduhan bisa meruntuhkan kepercayaan, namun kesabaran dan keyakinan kepada Allah tidak pernah sia-sia. Restu orang tua, kejujuran, dan keberanian menghadapi ujian adalah fondasi menuju sakinah yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling kuat yang bertahan, tetapi siapa yang paling sabar dan tetap lurus di jalan kebenaran. Dan perlu sahabatku ketahui, kisah yang baru saja kamu dengarkan adalah cerita fiktif yang dibuat semata-mata untuk memberikan inspirasi dan hikmah dalam untaian kisah kehidupan. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau peristiwa, itu hanyalah kebetulan semata. Semoga setiap cerita di senandung kisah menjadi penguat langkahmu, penenang hatimu, dan pengingat bahwa di setiap ujian selalu ada pelajaran. Sampai jumpa di kisah berikutnya.